Baik, terdapat pasien datang ke klinik dengan keluhan sejak 3 minggu terakhir kedua kaki pasien bengkak, mudah lelah, nafsu makan turun, dan mual. Lalu pasien juga mengeluhkan bahwa buang air kecilnya itu berkurang. Selanjutnya untuk riwayat penyakit dahulu pada pasien, terdapat hipertensi dan diabetes selama 10 tahun terakhir dan juga itu tidak terkontrol. Riwayat penyakit keluarganya itu tidak ada, riwayat penyakit sosial tidak ada, dan riwayat pemakaian obat juga tidak ada. Lalu didapatkan diagnosis banding dari anamnesis tersebut adalah CKD, AKI, sirosis hepatis, CHF, dan sindrom nefrotik. Nah, mengapa diagnosis bandingnya merupakan kelima ini? Karena terdapat pembengkakan pada kedua kaki pasien yang dimana pembengkakan tersebut itu didapatkan dari sebuah edem sistemik. Jadi didapatkan diagnosis bandingnya ada kelima tersebut. Selanjutnya untuk dilakukanlah pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan fisik didapatkan hasil tekanan darah 170/100 mmHg, pucat, konjungtiva pucat, uremic frost pada kulit, dan juga edema pitting pada kedua tungkai bawah. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya di sini sudah terdapat tabel dan didapatkan hasil yang normalnya itu ada leukosit dan trombosit dalam ambang batas normal. Selanjutnya, dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang dapat diagnosis bahwa pasien itu mengalami CKD atau chronic kidney disease. Nah, mengapa tidak AKI atau acute kidney injury? Karena pada AKI itu meskipun dia meskipun kalau AKI itu kan akut, berarti masih dalam hitungan hari ataupun minggu bengkaknya. Tetapi pada CKD ini biasanya ciri khasnya adalah terdapat penyakit kronik seperti hipertensi dan diabetes, meskipun pasien ini baru 3 minggu terakhir kakinya bengkak, seperti itu. Selanjutnya, mengapa tidak sirosis hepatis? Karena kalau misalnya sirosis hepatis itu memiliki ciri-ciri khas seperti skleranya ikterik dan juga jaundice. Nah, pada pasien itu tidak terdapat skleranya ikterik ataupun jaundice. Nah, selanjutnya untuk CHF, kenapa tidak CHF? Karena kalau misalkan CHF itu ciri khasnya lebih kayak dia gejalanya itu gejala yang sesak, seperti misalkan saat dia diem dia tiba-tiba sesak, terus saat dia terlentang tidur terlentang dia juga merasakan sesak. Jadi seperti itu. Selanjutnya pada pasien itu tidak terdapat sesak nafas. Selanjutnya untuk sindrom nefrotik, kenapa tidak sindrom nefrotik? Karena meskipun sama-sama di ginjal, tetapi untuk membedakan sindrom nefrotik dengan CKD itu dari pemeriksaan penunjang di GFR-nya. Nah, pada sindrom nefrotik, meskipun GFR-nya itu turun, tetapi tidak sedrastis CKD. Sedangkan pada CKD ini, EGFR-nya pada pasien itu 8 ml per menit, dimana itu sudah di bawah 15, yang berarti CKD-nya itu sudah stage yang kronik sekali. Jadi pada pasien ini dapat didiagnosis bahwa pasien mengidap chronic kidney disease, dimana sudah pada stage 5 karena GFR-nya itu kurang dari 15. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan diagnosis CKD, di sini saya akan membahas patofisiologinya. Yang pertama itu tadi ada hipertensi dan diabetes pada pasien. Nah, dimulai dari hipertensi terlebih dahulu, di mana hipertensi di sini akan menyebabkan glomerular hypertension. Nah, di mana di glomerulus pasien itu terjadi juga hipertensi. Jika lama-kelamaan tidak terkontrol selama kurang lebih 10 tahun terakhir, itu nanti akan terjadi stres mekanik pada podosit dan juga sel endotel glomerulus, sehingga nanti terjadilah rusaknya integritas lapisan filtrasi. Nah, itu seperti itu untuk yang hipertensi. Lalu yang diabetes, kenapa? Yang diabetes itu kan gula darah di darah pasien itu banyak, sehingga nanti akan terjadi hiperglikemia kronis karena pada pasien itu tidak ditangani. Selanjutnya untuk dari hiperglikemia kronis itu akan mengakibatkan glukosanya menumpuk di darah dan juga di jaringan ginjal, sehingga nanti akan memicu jalur kerusakan seperti AGES atau Advanced Glycation End Products, di mana nanti glukosanya ini akan menempel ke protein sehingga terbentuklah protein
seperti karamelisasi yang kaku dan merusak dinding pembuluh darah kecil. Selanjutnya untuk aktivasi protein kinase C itu nanti akan memengaruhi sel endotel dan mesangial, sehingga nanti akan bikin produksi faktor pertumbuhan. Nah, nanti faktor pertumbuhan tersebut akan membuat pembuluh jadi bocor dan juga menebal. Selanjutnya, untuk peningkatan reabsorpsi natrium glukosa di tubulus proksimal itu karena terlalu banyak glukosa yang diserap, jadi kan di tubulus itu terdapat SGLT, jadi ada sodium glukosa gitu. Nah, nanti kalau misalkan glukosanya banyak yang diserap atau direabsorpsi, itu otomatis natriumnya juga ikut keserap, sehingga nanti tubuloglomerular feedbacknya itu akan terganggu, sehingga nanti intinya ginjal akan salah baca, jadi seolah-olah perfusinya itu rendah, dan itu akan mengakibatkan arteriola aferen akan melebar, sehingga nanti darah masuk ke ginjal disaring di glomerulus menghasilkan filtrat, dan di tubulus proksimal itu nanti akan diserap glukosanya, dan Na-nya juga akan ikut keserap. Intinya nanti yang peningkatan reabsorpsi Na+ itu mengakibatkan ginjal salah baca. Jadi ginjal ngiranya oh ini tekanan darahnya turun nih. Jadi dia akan menyempitkan arteriol atau konstriksi, sehingga untuk menghambat pengeluaran Na+ yang normal sebenarnya, cuman ginjalnya salah baca seperti itu, sehingga nanti akibat konstriksi tersebut akan mengaktifkan RAAS. Nah, dari RAAS ini justru malah makin memperparah, karena ginjal tuh tadinya mau kompensasi, tapi sebenarnya dia tuh salah baca, sehingga nanti dari pengaktifan RAAS ini akan memperburuk dari kerja ginjal tersebut, sehingga nanti terjadilah hiperfiltrasi. Nah, dari hiperfiltrasi itu akan menyebabkan hipertensi juga. Jadi saat hiperfiltrasi otomatis kan Na+-nya tuh banyak juga ya yang di reabsorpsi, sehingga nanti akan mengakibatkan hipertensi, terus nanti balik lagi ke glomerular hypertension, sehingga faktor hipertensinya ini akan makin diperparah. Nah, dari kedua penyakit tersebut, dari hipertensi ataupun diabetes, nanti ujungnya itu akan terjadilah glomerulosklerosis. Jadi kayak intinya tuh kayak penebalan ataupun kayak perubahan bentuk sel. Jadi di glomerulosklerosis itu akan terjadi kayak fibrosis, sehingga nanti dari struktur ginjalnya itu akan berubah, dan juga fungsinya juga akan berubah. Nah, dari glomerulosklerosis itu akan menyebabkan GFR menurun, karena kan tadi dari struktur ginjalnya itu kan berubah ya, jadi nggak bisa fungsi dengan normalnya, sehingga nanti GFR-nya menurun. Dari GFR menurun itu akan menurunkan pengeluaran urea, kreatinin, dan middle molecules. Middle molecules tuh kayak zat-zat toksik tapi yang mini-mini seperti itu. Selanjutnya dari menurunnya pengeluaran tersebut akan terjadi akumulasi toksik uremik. Nah, nanti dari akumulasi tersebut akan menstimulasi reseptor di CTZ. Nah, dari reseptor di CTZ ini akan menyebabkan pasien ini merasa mual, anoreksia, dan juga muntah. Nah, tetapi pada pasien juga tidak di-mention sih kalau misalkan dia muntah, tetapi untuk nafsu makannya turun dan mual itu karena menstimulasi reseptor di CTZ. Selanjutnya, dari GFR yang menurun itu terjadi juga penurunan kemampuan ginjal membuang natrium dan air, karena kan dari yang tadi diabetes juga pengaktifan RAAS. Nah, ini juga diperparah karena GFR-nya menurun, terus kemampuan ginjalnya sendiri itu membuang natrium dan air juga menurun, sehingga nanti ada retensi volume intravaskular, sehingga nanti akan menyebabkan edema di kedua kaki. Kenapa di kedua kaki? Karena itu efek gravitasi. Selanjutnya, dari glomerulosklerosis juga akan menyebabkan proteinuria. Proteinuria di mana nanti dari proteinuria ini terjadi reabsorpsi protein berlebih. Terus nanti akan pelepasan mediator inflamasi, sehingga nanti akan memicu ROS. Nah,
dari memicu ROS ini nanti akan mengaktifasi jalur profibrotik, lalu nanti tubulointerstisial terjadi fibrosis dan juga ada atrofi tubulus. Makanya glomerulosklerosis itu akan menyebabkan tadi fibrosis. Selanjutnya dari fibrosis tersebut itu akan menyebabkan ginjal itu kan salah baca, terus juga fungsinya juga udah nggak normal. Nah, dimana dari proliferasi fibroblast ini, zat penting yang harusnya direabsorpsi itu terjadi gangguan, jadi dia tidak direabsorpsi sehingga nanti terjadi gangguan keseimbangan asam basa. Terus di sini zat toksik yang harusnya disekresi jadi tidak bisa sehingga nanti terjadi uremia. Nah, uremia itu penumpukan urea gitu di dalam darah. Lalu urea ini cara tubuh untuk mengkompensasinya gimana? Nah, urea ini nanti dikeluarkan melalui keringat sehingga nanti ureanya ini mengkristal di kulit. Karena kan airnya itu keringat tuh kan ada air dan ada berbagai macam zat di keringat. Nah, salah satunya tuh kalau pada pasien CKD ada urea. Nah, saat airnya itu udah menguap, saat keringatnya itu udah kering, tinggal sisa urea yang ada di kulit pasien. Jadi ureanya itu mengkristal dan urea yang mengkristal ini dinamakan uremic frost. Nah, pada pasien ditemukan uremic frost. Selanjutnya terjadi perubahan fenotip sel interstisial yang tadinya itu fenotipnya normal jadi terganggu karena tidak adanya jumlah dan fungsi sel untuk produksi EPO sehingga nanti dia akan menyebabkan anemia dan ditandai oleh Hb-nya itu 8 gram per desiliter dan juga pasien mudah lelah. Selain itu hematokrit pada pasien itu juga menurun. Ini belum ditulis tapi hematokrit pada pasien di pemeriksaan penunjang itu juga turun. Selanjutnya, dari glomerulosklerosis itu juga akan menyebabkan penurunan ekskresi fosfat sehingga nanti kan karena penurunan ekskresi fosfat jadi fosfatnya tuh banyak ya di dalam tubuh sehingga nanti terjadilah hiperfosfatemia. Nah, di mana ini ditandakan di pemeriksaan penunjang 6,5 mg per desiliter. Nah, sehingga kalau misalkan fosfatnya itu kebanyakan, tubuh itu tidak bisa menghasilkan kalsitriol, sehingga nanti akan mengganggu dan atau menurunkan penyerapan kalsium di usus, sehingga nanti terjadilah hipokalsemia, yang dimana nilainya adalah 7,5 mg per desiliter. Seperti itu.